Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kalau orang miskin ketemu Tuhan Yesus, itu pasti dijadikan kaya. Sebab ada banyak orang yang berkata, yang miskin dijadikan kaya. Nah, kita melihat ada sebuah peristiwa di mana Yohanes Pembaptis pada waktu di penjara, hatinya itu bimbang. Yesus itu benar-benar juru selamat yang sedang dinanti-nantikan atau masih harus menunggu yang lain. Nah, di dalam kebimbangan itu, Yohanes Pembaptis yang ada di penjara mengutus murid-muridnya untuk ketemu Yesus dan mengkonfirmasi, "Engkau adalah Yesus yang kami nantikan, Mesias yang dinantikan, atau masih harus cari nunggu yang lain?" Lalu Tuhan Yesus itu bilang begini, "Orang buta kalau ketemu saya," katanya, "kujadikan melihat." Kenapa orang buta ketemu Tuhan Yesus dijadikan melihat? Kenapa orang buta kok tidak dijadikan berjalan? Karena kebutuhannya orang buta itu adalah apa? Melihat. Jadi Yesus itu memberi berdasarkan kebutuhan. Lalu kemudian orang lumpuh kalau ketemu aku, kujadikan berjalan. Kenapa kok enggak dijadikan melihat? Karena butuhnya jalan. Jadi Yesus itu selalu memberi berdasarkan kebutuhan. Orang tuli kujadikan mendengar. Yesus itu jawaban atas kebutuhan kita. Tetapi yang unik dan menarik di ayat yang kelima adalah, coba saudara lihat ayat yang kelima. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Nah, pada bagian yang terakhir ini menarik. Orang miskin kalau ketemu aku diberitakan kabar baik. Mengapa Yesus itu tidak memberikan kaya? Kan Yesus pasti mampu. Dia Tuhan. Kenapa Yesus tidak memberikan kekayaan kepada orang yang miskin? Orang miskin itu kan kebutuhannya uang. Kalau dikasih uang habis perkara kan, nggak miskin lagi. Kita kan selalu suka bilang begini. Ada orang yang suka menggemakan gini, khotbah tapi nggak bisa menjalankan. Apa namanya? Gajah dibelangkoni, ya loh. Iso khotbah nggak iso ngelakoni. Orang itu kok masa ketemu saya cuma didoakan tok, mbok ya diamplopi ta. Katanya mengasihi, katanya menaruh perhatian. Lah saya kok cuma didoakan tok. Lalu dikasih ucapan Tuhan memberkati. Nah, kita sekarang melihat ternyata kalau orang-orang miskin ketemu Tuhan Yesus, itu tidak dikasih uang loh. Tidak dikasih beras. Jadi orang miskin itu kalau ketemu Tuhan Yesus, coba saudara lihat sekali lagi bagian yang terakhir. Dan kepada orang
Ayat 5. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi orang miskin itu tidak dikasih uang, tidak dikasih sembako, tidak dikasih apa-apa, tapi dikhotbahi sama Yesus. Ini sebuah hal yang harus mengubah paradigma, cara berpikir kita. Kita itu ikut Yesus bukan supaya jadi kaya. Amen. Hidup itu sekalipun miskin, ternyata Tuhan tidak membuat jadi kaya. Yesus itu memandang. Kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan dengan bagi-bagi uang. Itu caranya Yesus loh, mengatasi kemiskinan. Jadi yang pertama yang saya mau menyampaikan, bagaimana kalau kemiskinan diatasi, diperangi sama Yesus? Yang pertama, Yesus itu kalau mau mengatasi kemiskinan, yang pertama dikerjakan adalah diberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memandang kemiskinan itu bukan masalah ekonomi saja. Kemiskinan itu bersumber dari masalah rohani, spiritual. Orang yang miskin itu akibat langsung dari kejatuhan dosa Adam dan Hawa di hadapan Allah. Jadi kemiskinan itu adalah akibat dosa. Dan Yesus memberikan kabar baik kepada orang miskin. Yesus datang untuk menebus orang yang berdosa. Yesus memulihkan hubungan setiap orang, miskin atau enggak, semua manusia yang sudah berdosa itu. Dipulihkan hubungannya dengan Allah, dosa harus dibereskan, hubungan dengan Allah harus didamaikan. Saudara-saudara, dan kabar baik ini memberikan kekuatan, penghiburan kepada siapa saja yang merasa dirinya miskin. Tuhan mau supaya orang miskin tahu bahwa Yesus bersedia menerima semua orang miskin. Itu sebabnya kalau hidup kita mau diubahkan, penting bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari siapa saja. Sebab firman Tuhan, kabar baik itu akan memberikan pertolongan kepada kita supaya hubungan kita dengan Tuhan terus aman. Saudara-saudara, ada orang yang hebat namanya Karl Marx. Karl Marx ini terkenal dengan sebuah teori tentang kemiskinan struktur. Saudara nggak usah menghafalkan, lihat saya saja. Jadi Karl Marx itu terkenal dengan kemiskinan struktur teorinya. Menurut Karl Marx, orang itu jadi miskin karena struktur di masyarakat menyebabkan dia miskin. Itu sebabnya Karl Marx ini diidolakan sama orang komunis. Dipakai teorinya. Tidak boleh ada orang kaya, tidak boleh ada orang miskin. Maka semuanya harus apa? Sama rata, gitu. Strukturnya diubah. Jadi Karl Marx itu memandang yang menyebabkan kemiskinan itu struktur sistem masyarakat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata di komunis sudah dihilangkan strukturnya. Di Cina, strukturnya dihilangkan, tetap aja ada orang miskin. Jadi teori Karl Marx itu sudah gagal. Dan tahukah saudara, bagaimana profilnya orang miskin berdasarkan indeks kemiskinan global dunia tahun 2023? Nah, profil
kemiskinan di dunia itu ditemukan, 50% orang miskin itu tidak menyelesaikan sekolahnya, pendidikannya. 60% orang miskin, anggota keluarganya kekurangan gizi. Makanya orang miskin itu kebanyakan ya, lolak-lolok gitu. Double L, lolak-lolok. Kalau dijak ngomong, nggak nyambung. Ya. Nah, yang ketiga profilnya katanya, ini yang teratas ya, saya ngambil cuma 3. 80-99% orang miskin tidak punya rumah dan tidak punya peralatan masak. Jadi menurut data global multidimensi kemiskinan indeks, itu dikatakan bahwa orang miskin 90% sampai 99% itu nggak punya rumah. Dan jangankan rumah, peralatan masak aja nggak punya. Jadi kalau saudara masih punya dandang, itu nggak miskin. Iya. Kalau saudara punya panci, itu nggak bisa disebut miskin. Karena miskin itu nggak punya dandang, nggak punya panci, itu. Jadi jangan bilang, aku ini melarat, aku ini miskin. Saya tanya, punya dandang nggak? Nggak miskin. Punya panci nggak? Nggak punya, nggak melarat gitu. Jadi dengan kata lain saudara, saudara nggak termasuk yang profil miskin berdasarkan data internasional itu. Nah bagi Tuhan Yesus, nggak perlu data-dataan. Yang penting kalau engkau merasa miskin, maka yang perlu diatasi adalah rohaninya dulu. Harus terima Yesus dulu. Sebab masalah kemiskinan hanya bisa diatasi kalau dia berdamai dengan Allah. Kalau dia berdamai dengan Allah, dia akan menjadi anaknya Allah. Dan kalau dia menjadi anaknya Allah, Allah akan perhatian dalam hidup kita. Nah, hubungan yang beres dengan Allah membuka pintu berkat dalam hidup kita. Kalau kita itu hubungannya dengan Tuhan beres, Tuhan pasti memberkati kita. Kalau saudara selalu ada perasaan khawatir, cemas, tentang kontrakan, tentang mendidik anak, gimana sekolahnya, biayanya tambah lama, tambah tinggi dan sebagainya. Dan saudara punya Yesus, saudara punya tempat curhat. Saudara punya tempat untuk berdoa dan menyampaikan keluhan saudara kepada Tuhan. Dan Allah sumber segala berkat itu akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi penting bagi kita untuk memastikan yang sering kali ke gereja itu, saya sudah punya Tuhan Yesus belum? Jadi sering ke gereja itu tidak membuktikan kita itu sudah terima Tuhan Yesus. Agama memang KTP-nya Kristen, tapi ada Yesus enggak di sini? Jadi cara mengatasi kemiskinan, kalau menurut Tuhan Yesus, adalah dengan jalan terima Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya Yesus mengatasi kemiskinan? Yang kedua, Tuhan Yesus memerintahkan supaya berbagi milik atau harta kepada orang miskin. Jadi Tuhan memerintahkan supaya setiap orang berbagi kepada orang yang merasa dirinya miskin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Bank Dunia, ada 4 dimensi pokok kemiskinan. Yang pertama, katanya Bank Dunia, orang miskin itu tidak punya kesempatan. Orang miskin itu tidak punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nyekolahkan anaknya itu nggak bisa. Orang miskin itu kalau mau cari kerjaan serba susah. Orang miskin itu kalau mau kursus, mau apa-apa, gak tahu caranya.
Jadi tidak punya akses untuk memiliki kesempatan. Yang kedua, orang miskin itu rata-rata kemampuannya rendah. Bisa jahit? Gak bisa. Bisa ngitung? Gak bisa Pak, nanti keliru. Semua gak bisa. Dan itulah cirinya orang miskin. Rendah kemampuannya. Dan yang ketiga katanya Bank Dunia, orang miskin itu rendah tingkat keamanannya. Maksudnya gimana? Kalau ada apa-apa naik dikit aja, sudah menderita, beras naik dari 11 menjadi 12 atau 13 atau jadi 14 ribu. Orang miskin tambah miskin. Gak aman bagi orang miskin kalau ada yang namanya ya perubahan sistem ekonomi. Sekarang dolar naik karena perang. Bukan cuma orang miskin yang susah. Orang setengah soge dan soge juga susah. Sebab menaikkan barang jualannya gak laku. Gak dinaikkan rugi. Gak bisa kulaan lagi. Apalagi yang miskin. Gak punya daya tawar yang cukup untuk bisa ngatasi kehidupannya. Gak aman. Dan bagaimana saudara? Rendahnya kapasitas. Yang keempat, orang miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Mau sekolah mana? Mboh, gitu. Kamu senang tinggal di mana? Gak tahu. Gitu. Jadi rendah kapasitasnya, kemampuannya untuk mengambil keputusan itu rendah. Mau rawan atau soto, terserah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, menurut Tuhan Yesus, harus ada intervensi. Harus ada cara langsung untuk mengatasi kemiskinan. Yaitu yang punya, yang merasa gak miskin, berbagi dengan orang yang miskin. Mari saya ajak saudara melihat Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi orang kaya itu bukannya disuruh yang lain-lain, tapi disuruh untuk memperhatikan orang miskin. Jadi Yesus itu perhatiannya kepada orang miskin sangat besar. Orang yang punya, orang yang diberkati lebih, harus mau berbagi kepada orang yang miskin. Dan orang miskin itu dibela sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu mesti ngasih sama orang miskin. Enggak boleh enggak. Maka kamu bisa sempurna. Coba saudara lihat contoh yang lain. Lukas 19 ayat yang ke-8. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika Sakius yang kaya raya itu bertobat, dia bilang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saya tolong tanya, kalau Sakius punya uang 1 juta dan dia bilang, setengah dari milikku, kuberikan kepada orang miskin. Berarti yang dikasih dibagi-bagikan kepada orang miskin berapa? 500 ribu. Jadi setelah ketemu Tuhan Yesus gak tambah kaya, tambah kurang kekayaannya. Dan dia bilang lagi, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau dia pernah memeras orang 100 ribu, dikembalikan berapa? Jadi tinggal berapa uangnya? 100 ribu. Jadi ketemu Tuhan Yesus, uangnya tinggal 100 ribu, yang tadinya 1 juta. Dan Tuhan Yesus tidak bilang begini, Sakius, jangan emosi, ikut aku itu harus pakai akal budi. Masa kamu setelah ikut aku jadi melarat?
Masa kamu setelah ikut aku, hartamu jadi berkurang begitu drastis? Masa 50% dibagi-bagikan kepada orang miskin? Kan tidak perlu sampai 50%, 10% aja cukup, 2,5% aja cukup. Gak perlu sampai 10%. Ternyata, Tuhan gak bilang begitu. Kamu jangan emosi ngambil keputusan. Semua mau dikasih. Ingat hari esok, kamu masih punya anak-anakmu perlu pendidikan. Kamu jangan lupa bahwa mereka itu punya masa depan. Jangan kamu cuma mikir orang miskin aja. Kamu ikut aku, tiba-tiba emosional mengambil keputusan. Yesus tidak bilang begitu. Pengajaran tentang berbagi kepada orang miskin merupakan bagian penting dalam iman Kristen. Jadi kalau ada orang melihat orang miskin, hatinya tidak ada getaran sama sekali, diragukan bahwa dia itu sebenarnya adalah orang Kristen. Kristen kok babar belas sama sekali, tidak ada rasa yang ingin berbagi kepada orang. Kemiskinan itu harus diintervensi dengan bantuan nyata, disengaja oleh orang Kristen kepada orang miskin. Orang suka bilang, kasih itu jangan umpannya, tapi pancingnya. Lah orang lapar kok dikasih pancing. Ya dikasih iwae gitu. Orang itu sukanya bilang gini, bikinkan umpannya. Setuju saya, tapi bikin kasih makan dulu dong. Supaya nggak lapar. Sebab kalau dikasih pancing, pancingnya dijual. Lah buat makan kan? Begitu. Seringkali orang itu berpikirnya selalu bilang pancing dan bukan makan. Tuhan Yesus bilang, harus diintervensi, harus ditolong, segera, diberi. Saya mau ngajak saudara bahwa konsep cara berpikirnya Tuhan Yesus dan semua yang ada di Alkitab itu sama. Mari kita lihat di Imamat 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Jadi pada waktu hasil tanah itu dituai berarti ini panen kan? Panen itu kan berarti untung kan? Janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Maksudnya apa? Kalau ada yang kececeran, ojo mbok lelesi. Nangkep ya? Ya. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Seringkali kan begini, kalau kita habis panen, itu kan ada yang dibiarkan sebab masih kecil, betul nggak? Masih, ini tunggu bulan depan gitu kan, masih pentil-pentil gitu. Betul, mangga itu loh? Iya, ojo mbok sapsek apa ini nggak bisa dipangan bulan depan atau 1,5 bulan lagi. Firman Tuhan bilang, sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Jadi supaya tetap di sana. Juga buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Jadi kalau sudah ada yang rontok-rontok itu, tidak usah dipilih. Tetapi katanya, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang pelihara kamu. Jadi waktu Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang merintahkan kamu. Jangan sampai engkau berpikir bahwa kalau engkau melakukan ini, engkau kekurangan. Enggak akan. Jadi Tuhan itu sengaja mengintervensi supaya orang miskin itu bisa mendapatkan makanan. Biarkan supaya orang miskin yang ngambil, kalau yang jatuh-jatuh itu diambili sama orang miskin. Jangan kau pungut semuanya. Yang masih kecil-kecil yang ada di pohon itu, jangan kau ulangi lagi yang kedua kali untuk dipanen. Biarin supaya orang miskin yang ngambil. Jadi dengan kata lain, cara Tuhan Yesus mengentas kemiskinan, mengintervensi kemiskinan adalah dengan cara langsung
berbagi kepada orang miskin. Orang Kristen bertanggung jawab memperhatikan orang miskin. Tidak baik, tidak peduli, dan tidak mau tahu dengan orang miskin. Kalau kita mendengar bahwa gereja ini bikin acara ke panti asuhan, bikin acara menolong hamba-hamba Tuhan desa, bikin acara untuk ke tempatnya apa? Sosial itu di ya di dinsos. Jemaat harus memberikan respon yang positif. Tidak boleh bilang gini, kono melarat aku yang melarat, ya bapak no. Di sana lebih susah karena tidak punya panci dan tidak punya rumah. Kita yang punya panci, termasuk tidak miskin menurut firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, yang punya panci, yang punya dandang, termasuk apa? Tidak miskin, iya. Tapi saya tidak mengatakan kaya loh, tidak miskin. Kalau yang di Liponsos, semua nggak punya panci. Pancinya punya Liponsos. Gitu. Iya. Kalau ada musibah, bencana alam, orang Kristen harus yang terdepan, peduli dengan korban-korban yang memerlukan bantuan. Jadi yang pertama, caranya Yesus itu mengatasi kemiskinan adalah dengan jalan memberitakan kabar baik. Terima Yesus. Yang kedua adalah dengan jalan berbagi harta kepada orang miskin. Jangan cuma didoakan saja. Saya sakit Pak, gak punya uang. Ini tak doakan. Yang penting ono Tuhan. Gak cukup ngomong gitu. Kasih uang untuk ke puskesmas, untuk berobat, sama nebus resepnya. Kalau cuma doa saja, itu langkah pertama. Langkah keduanya itu kasih amplop supaya bisa berobat. Langkah ketiga, berbagi itu langkah kedua. Langkah ketiga, rajin bekerja dan berusaha. Mari saya ajak saudara lihat ayat 24 dan 25. Ayat 24 sampai 27, pasal 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Saudara-saudara, kemiskinan itu langkah ketiga adalah dengan cara orang itu harus bekerja, baru kemudian kemiskinannya dapat teratasi. Harus rajin kerja, harus rajin berusaha. Tidak boleh cuma duduk-duduk saja nunggu sumbangan orang ngirim makanan, tidak bisa. Kemiskinan dapat diselesaikan kalau orang punya pengetahuan dan mau kerja. Tidak ada orang yang mau menolong kita kalau kita itu malas. Kalau kita itu sudah malas, bodoh lagi. Itulah yang menyebabkan kita itu hidup dalam kemiskinan. Ada seorang ahli namanya Oscar Lewis dari Amerika. Dia terkenal dengan teorinya kemiskinan budaya. Menurut Oscar Lewis, miskin itu adalah budaya. Kenapa? Orang yang miskin itu akan melahirkan generasi miskin. Generasi miskin akan melahirkan generasi melarat. Generasi melarat akan melahirkan generasi kere.
Duh, Oscar Lewis ini pernah meneliti ada 5 generasi di Meksiko. Dia bilang gini, 5 generasi di Meksiko. Setiap generasi itu miskin. Lahir generasi berikutnya miskin, lahir generasi berikutnya miskin, lahir generasi berikutnya miskin. Jadi miskin itu dipelihara. Dan salah satu ciri kemiskinan adalah males. Orang yang miskin itu katanya ciri-cirinya menurut Lewis. Yang pertama itu apatis. Orang miskin itu cenderung putus asa dan kurang semangat untuk ngubah. Nek kere ya kere lah. Gitu. Nek melarat ya melarat lah. Jadi tidak ada usaha untuk mengubah hidupnya. Orang miskin itu, katanya Lewis, serba curiga. Tidak percaya sama orang lain. Tidak percaya sama apa-apa yang diadakan untuk menolong. Wah, dok pendeta datang, paling mek sembayang tok. Jadi curigaan, dan curiganya itu selalu jelek itu. Orang miskin itu rata-rata, katanya Lewis, ini Lewis yang ngomong, punya ketergantungan. Tergantung dengan bantuan, tergantung dengan apa namanya, istilahnya apa kalau pemerintah itu? Iya, BLT. Kenapa tetangga dapat saya nggak dapat? Tergantung sama BLT. Yang keempat katanya, orang miskin itu rendah diri. Sering merasa kurang percaya dengan dirinya sendiri. Aku gak enak, minder kalau kumpul-kumpul sama orang itu. Aku ki sopo. Yang kelima katanya, orang miskin itu selalu berorientasi pada saat ini. Wis kok semikir sing dawa-dawa saiki ae mangan. Iya. Enggak pernah mikir tentang masa depan. Sekolahkan anaknya. Sekalipun kamu miskin supaya kalau anak-anak ini nanti sekolah pendidikannya bisa menolong, membantu. Enggak mikir. Wes, bapak itu tukang ban, ya iki ya tukang ban, tambal ban. Gitu. Jadi kemiskinan itu diwariskan. Dan katanya Tuhan Yesus, cara mengatasinya adalah dengan pertama intervensi sosial dan intervensi pendidikan. Kalau orang itu punya pendidikan yang memadai, dia bisa mempunyai pandangan yang luas, sehingga dia bisa melakukan apa yang seharusnya dia bisa mengubah keadaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya penting bagi kita untuk memperhatikan pendidikan. Harus ada intervensi sosial dan budaya yang mengubah cara berpikir. Orang miskin suka bilang gini, kalau ditawari anaknya mau kerja di Hong Kong anaknya mau kerja di misalnya di di tempat yang jauh luar pulau. Wes aja, gak usah berangkat jauh-jauh, mangan gak mangan asal. Iya itu cara. Jadi kemiskinan itu dipelihara kan. Ini kan mau pergi ke Hong Kong supaya dapat kerjaan yang lebih bagus. Udah, gak usah jauh-jauh, sini aja. Mangan gak mangan asal apa? Kumpul. Akhirnya apa? Ya melarat bersama gitu. Saudara-saudara, cara untuk mengatasi kemiskinan itu adalah kita harus mempunyai keberanian untuk bekerja. Saya ngomong sama anak-anak saya, kalau Tuhan itu ya memberkati kita, itu tidak selalu kaya raya. Kaya raya itu termasuk anugerah khusus. Tidak semua orang dianugerahi kaya, tapi semua orang akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi kaya itu anugerah. Jadi jangan pernah punya konsep kapan kaya, kapan kaya. Milikilah sebuah pemikiran, yang penting Tuhan pelihara. Syukur-syukur Tuhan itu kasih karunia kaya.
Saya di sana ada staf masih Islam. Waktu anaknya masih SMA kelas 1, saya panggil bapaknya yang Islam itu. Yang kerja setiap hari datang ke gereja saya itu Islam itu. Kerjaannya ustadz. Mu'tin. Mu'tin dan ustadz, dia itu sudah punya lisensinya dari pemerintah. Tapi setiap hari ke gereja. Karena kerjanya di gereja. Saya bilang, supaya hidupnya bisa berubah, sekolah no anakmu. Sampai lulus SMA. Nanti kalau sudah SMA, kamu usahakan sampai perguruan tinggi. Makanya dikurangi jajannya, dikurangi, keluyurannya dikurangi, demi masa depan anak. Supaya nasib bisa berubah. Nasib harus dirubah. Sekarang saya bikin program di gereja. Anak jemaat harus lulus S1. Anaknya rondo, ya harus lulus S1. Kalau kamu tidak punya cita-cita, kamu tidak akan pernah mencoba meraihnya. Orang itu harus punya cita-cita, setidaknya S1. Anak saya perempuan, saya mampu menyekolahkan. Tapi dia bilang ini, nanti aku kalau lulus SMA mau kursus masak air. Kenapa? Ya perempuan kan masak yang penting, Dedi. Saya bilang, Noni boleh kursus masak dan lain sebagainya. Tapi pendidikan minimal harus S1. Orang yang ininya itu dididik, cara mikirnya beda. Jadi caranya ngatasi kemiskinan itu bisa macam-macam. Salah satunya untuk membuka cakrawala kehidupan ini adalah dengan sekolah. Saya sudah selesai sekolah. Tapi sampai sekarang, saben hari saya belajar. Karena dengan belajar, dengan berpendidikan, orang itu punya wawasan yang lebih baik. Orang itu tidak boleh berkata, cukup. Sebab dengan adanya pengetahuan yang tambah, kita lebih mampu melakukan apa saja. Ini ada program-program kan, komputer, sekarang ada artificial intelligence dan sebagainya. Saya tuh kalau bikin PowerPoint ini, bikin sendiri. Sebab kalau mau minta tolong sama staff itu kerjaannya banyak. Nanti pusing ngomongnya, nanti dulu ya Pak, saya selesaikan dulu. Akhirnya medak punya saya. Lalu gimana? Saya belajar. Saya belajar artificial intelligence. Bagaimana caranya membuat sebuah yang lebih menarik, program-program yang lebih menarik, judul-judul artikel yang lebih bagus. Sudah tahu? Apa yang saya kerjakan ternyata, itu anak-anak muda banyak yang nggak ngerti. Saya bilang, ini ya program artificial intelligence yang sekarang lagi heboh di dunia. Ini banyak loh. Kamu sudah tahu nggak? Saya kan ngajar sekolah Alkitab, saya tanya satu-satu, nggak ada yang tahu. Saya tanya staf saya yang sekarang ngambil S2, ya nggak tahu. Saya suruh sini, duduk sebelah saya ajari kamu. Loh apa ilmunya Bapak sudah banyak? Enggak. Tapi nek titik dibagi, nanti tambah banyak gitu. Iya loh. Sebab saya akan mendengarkan yang dia nggak tahu, ditanyakan ke saya nggak tahu, saya belajar lagi. Jadi saudara-saudara, jadi berkat. Saudara-saudara harus mau mempunyai pemikiran. Jangan sampai berpikir bahwa mangan gak mangan asal kumpul, kok sekolah dukur-dukur kok mlebu pawon. Udah, engko mau dadine jadi tukang tambal ban, jangan. Hidup ini masih punya hal-hal yang baik di depan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus rajin bekerja. Yang gak rajin bekerja, ya ditinggal. Wes kere, males lagi. Ya toh? Harus ngasih tangan. Ini saya mau kasih tahu sama saudara. Itu saya kan juga punya anggota jemaat yang nggak punya. Jemaat saya loh maksudnya. Kalau saudara kan semua kaya. Ya standarnya panci dong. Iya. Di jemaat saya itu ada seorang bapak duda. Lalu kemudian
anak-anaknya tidak ada. Lalu bilang begini, Pak Eno kalau ada orang nyari no kerjaan Pak, saya mau kerja kan? Lalu kemudian ada yang terima, Pak kerja di sini ya Pak. Lalu disuruh ngangkat galon dan sebagainya. Seminggu berhenti. Lalu tahu, ini saya mau kasih tahu budaya melarat itu selalu melekat. Lalu ngomongnya apa? Masa saya sudah umur 65 suruh ngangkat galon. Jadi gimana? Ya tak tinggal Pak. Lah apa kerja kok angkat galon? Lalu kemudian ada juga anak muda di sini. Ini jemaatin. Bapaknya mati. Lalu nggak punya kerjaan, ibunya bilang, Pak tolong kalau ada kerjaan. Saya lapor sama jemaat-jemaat yang biasanya punya usaha. Dikenalkan di Kenjeran, kerja. Minggu depan berhenti. Saya bilang, kamu kok cepet berhenti? Iya buat apa Pak Eno kerja? Kenapa? Masa saya suruh cuci baju Pak? Loh bisa nggak nyuci? Bisa. Tapi masa saya laki suruh cuci? Harga diri tadi. Saya itu ya gini, sementara kerja ono sampai ada kerjaan lain. Jangan ditinggal blak gitu. Sudah gitu, kerja lagi di tempat lain, ada yang kenalkan lagi jemaat. Lalu kemudian minggu depan berhenti lagi. Jadi sebulan itu 3 kali berhenti. Sampai akhirnya saya bilang ini, biarkan supaya dia tahu rasa. Nanti kalau sudah sambat lagi baru kita tolong. Tahu saudara kerjanya apa? Kenapa kok berhenti? Karena teman-temannya suka bilang ini, Cino. Jadi yang miskin itu di tempat saya Cino. Cino. Ayo angkatan Cino. Gitu. Saya di Cino Pak. Saya tersinggung. Terus, ya, Pak tinggal Pak. Itu mengganggu harga diri saya. Jadi orang miskin itu harga dirinya terlalu tinggi. Buat diobrol-obrol titik ta. Itu orang miskin itu terlalu harga dirinya tinggi. Saya itu mulai SD sampai universitas, itu sekolah negeri terus. Saudara tahu, bagi saya, telinga saya ini, sudah blenger. Sudah kebal, kalau ada orang ngomong Cino itu. Cino, saya ngomong Cino atau apa? Loh, kenapa saya sekolah negeri? Karena saya orang miskin. Kalau saya orang kaya nggak mau saya sekolah negeri. Saya sekolah swasta. Sekolah negeri kenapa? Karena Cino kere, murah. Iya, jadi gimana? Ya sudah, saya belajar terus. Sampai akhirnya hidup miskin itu bisa diubah. Tidak miskin lagi. Tapi saya tidak mengatakan kaya. Saya mengatakan tidak miskin lagi. Dulu saya, kalau bisa makan, itu ada orang bawa beras, dikirim ke rumah. Kalau saya bisa sekolah, ada orang kasih uang sama ibu saya. Lalu bilang, anak-anak sekolah, no. Saya itu tidak pernah bisa jajan di kantin. Supaya saudara tahu. Karena saya miskin. Saya itu hanya bisa jajan di kantin kalau setelah ulangan. Kenapa? Karena kawan-kawan sing didik Cina itu nyuntuh saya. Setelah nyuntuh, mereka itu merasa utang budi. Lalu ngasih jajan sama Cina gitu, di kantin. Saya dulu sekolah SMA Negeri 7, begitu caranya saya dapat makanan tahu sama tahu petis di kantin sama gedang goreng itu. Karena saya tidak pernah terima uang saku. Jadi dengan kata lain, hidup itu bisa diubahkan. Tidak lagi miskin. Bukan kaya loh. Saya tegaskan. Bukan kaya. Tapi Tuhan pelihara. Karena kita mau bekerja. Jangan terlalu harga dirinya ditinggikan. Terimalah kehidupan ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Yos.